Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG diseminasi PPKG PJOK, khususnya di Metro kelas 4 ya ini ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesepakatan bersama dalam pertemuan ini melalui Google Meet, pertemuan perdana kita, yaitu yang pertama menyalakan kamera, karena ini memang materi hari ini adalah orientasi, perkenalan, supaya kita yakin dengan siapa kita bersama-sama pada siang hari ini. Kemudian yang kedua adalah mematikan mikrofon, kecuali nanti ingin ada yang disampaikan, silakan. Kemudian hadir seutuhnya, mindful. Ya mungkin kita tahu saat ini masih ada yang berkegiatan juga, namun kita berusaha untuk bisa menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi memang kita sekarang melaksanakan kegiatan ini dengan sistem tatap maya seperti ini, saya kira seperti sinyalnya putus nyambung, atau mungkin nanti di perangkatnya terjadi permasalahan, itu saya rasa adalah hal yang wajar ya. Dan teknis itu adalah hal yang wajar. Jadi ya kita semua bisa memaklumi. Baik, yang pertama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Prahastara. Mungkin juga Bapak Ibu, rekan-rekan atau kakak-kakak di sini sudah sedikit kenal dengan saya, terutama yang dari jenjang SMP, dan mungkin juga di yang kenal di beberapa kegiatan olahraga di Kota Metro ini. Izinkan saya di sini sebagai fasilitator membersamai kakak-kakak semuanya dalam pelaksanaan diseminasi pengembangan kompetensi guru yang dalam hal ini adalah PJOK. Kegiatan PKG PJOK ini kalau di sekarang ini yang dilaksanakan ada 2 PKG-nya, yang nanti akan dilaksanakan juga adalah mapel bahasa Inggris, tapi belum dilaksanakan karena masih di tahap pembekalan fasilitator tingkat nasional. Sehingga hal ini menjadi suatu keuntungan bagi kita untuk memaksimalkan kesempatan ini, karena ya belum tentu gitu ya Kak ya. Setiap tahun ada kegiatan pengembangan kompetensi ini. Biasanya kita yang kita rasakan dari tahun lalu, PKG dilaksanakan di setiap kota masing-masing. Waktu itu kalau tidak salah di Lek Kartika konsepnya. Nah ini sekarang yang memfasilitasi langsung dari pusat. Ini merupakan hal yang perlu kita sambut dengan baik. Kemudian selanjutnya izinkan kita saling berkenalan. Silahkan Bapak Ibu bisa menulis namanya di kolom chat. Walaupun sudah tahu, tapi ini kita ya sambil mengakrabkan diri dengan teknologi ya, kakak-kakak semuanya. Ini kalau di layar kakak-kakak semuanya muncul ini enggak, tulisan transkrip ini, yang bahasa Inggris, caption. Muncul enggak ya?
di layar atau tidak? Nggak muncul, Pak. Di tempat saya aja berarti ini malah menutup. Muncul, cuma perkenalkan diri itu, Pak. Iya Kak, oh iya berarti aman. Nah, di tempat saya ini tadi ketutup, ada transkrip pembicaraan itu ada muncul, tapi dalam tulisan bahasa Inggris gitu. Jadi perkataan saya ini malah langsung ditranslate sama sistem gitu. Oke, saya hilangkan dulu. Nah, tadi nanti. Oke, ya, di sini sudah ada Kak Fitri, ada Kak Hengki Irawan. Perkenalkan, saya Fitria Ratna Dewi dari Semano ya, Kak Fitri. Kemudian Kak Asdi Suhendra dari SMP 2 Metro. Kemudian Kak Hengki dari SMP 5 Metro. Gitu, ambil pesan nih. Nah, yang lain mungkin bisa sambil dicoba diketik di kolom chat namanya, dari instansinya dari mana, gitu semuanya. Ini sambil kita mencoba mengarahkan juga dengan Google Meeting ya. Mungkin yang terbiasa menggunakan Zoom sedikit berbeda tampilannya, tapi secara sistem mirip-mirip. Kemudian saya minta sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati, yang dapat menggambarkan Anda. Jadi contoh nama peserta, nama kakak-kakak semuanya, nama benda, dan alasannya apa. Kita coba itu dulu Kak, di kolom chat. Kalau tadi menuliskan nama dan asal sekolah, sekarang kakak-kakak saya minta untuk menuliskan nama, kemudian nama benda yang bisa itu menggambarkan kakak-kakak, maksudnya apa ya, mungkin punya filosofi. Benda hidup boleh, benda mati boleh. Bola voli. Boleh Kak Mawan. Boleh. Ditulis ya Kak ya. Kemudian di sini ada Kak Manun dari SD Negeri 3 Metro Timur ya Kak Manun ya. SD 3 Metro Timur itu lokasinya sebelah mana Kak? Kampung Banten, Pak. Kampung Banten. Oh ya ya. Gor, bulu tangkis. Gor Dharma ya Kak ya? Deket itu ya? Dharma, bulu tangkis. Oh ya. Siap. Pak Denny dari SD 2 Metro Selatan. Kemudian ada Kak Revi Darmawan, menggambarkan dengan air. Karena air itu di mana saja oke. Wah, ini filosofinya mantap ini Kak Revi. Dari SMP 4 ya Kak Revi. Silahkan yang lain boleh dicoba menyampaikan bola. Di kolom. Aku bola lah. Bola. Baik. Kemudian ini sambil nggak apa-apa ya Kak ya, yang masih nulis ngetik ya silahkan ditulis sambil kita mengakrabkan diri. Kak Jamilun dari SD Negeri 5 Metro Timur. 5 Metro Timur kalau nggak salah di dekat lapangan Garuda ya Kak ya? Betul sekali Pak. Oke. Jadi ini saya kebetulan dapat, ini yang membagi kelompok ini kan dari BGP langsung. Walaupun kemarin sebenarnya kami dari rekan-rekan yang di Metro ini kemarin sudah dipilihin sama siapa ya, Pak Jul dan Kak Asa, itu kemarin udah bagi-bagi gitu loh nama-namanya. Tapi ternyata di oplos lagi yang menentukan pengelompokan kelompok kelas ini dari BGP langsung. Nah, sepertinya saya ini dapat rekan-rekan yang dari Metro Timur wilayahnya. Kemudian ada Kak Agus Pakcik Supriyanto. Kak Agus di sini menggambarkan dirinya sebagai api. Mungkin filosofinya apa ini Kak Agus?
Oke, perkenalkan. Saya Siap. Pak Ki Agus dari SMP Negeri Oke. 4 Metro. Saya terlalu tertarik dengan api karena api itu memang menggambarkan semangat kita. Tak pernah padam, selalu menyala. Nah, itu. Panas, Pak. Jadi melakukan kebaikan selalu dilakukan dengan menyala pokoknya. Itu Kak. Salah ya, mantap, sangat filosofis sekali. Tapi sepertinya jadi berlawanan dengan Kak Revi nih. Pada satu sekolahan ini Kak. Oh, itu bukan berlawanan, tapi bisa Berlawanan. dikerjasamakan antara api dan air itu luar biasa itu. Jadi paduannya menjadi luar biasa. Saat membutuhkan air yang digunakan, saat menggunakan api yang digunakan. Dan aura air dan api itu panas dan dingin itu selalu membahagiakan begitu. Bersatu gitu ya. Iya. Masuk. Kak Revi mungkin mau ada yang disampaikan? Angkat tangan. Apa filosofi? Bola voli. Oh maaf, suaranya kok kurang terdengar keras ya Kak Revi ya? Kurang keras atau mungkin mikrofonnya ya mungkin ya yang bermasalah. Jadi suaranya tadi kecil sekali kalau di tempat saya suaranya Kak Revi. Iya, ya mungkin yang lain juga kurang mendengarkan ya mungkin ya suara Kak Revi. Ya ini sebagai identifikasi dulu mungkin di awal-awal ini perangkat kita apa yang mungkin mengalami kendala nanti bisa kita carikan solusinya. Karena nanti di dalam kegiatan kalau bisa ya kita semua bisa lancar gitu ya Kak ya. Baik, kemudian ada Kak Hengki, yaitu nama benda kelapa karena kelapa salah satu dari simbol kepramukaan. Nah, ini kakak pembina ini sebenarnya. Kelapa juga banyak manfaatnya serta filosofinya menumbuhkan rasa patriotisme. Sangat terinspirasi dari perannya mungkin di sekolah memang kakak pembina ya ini Kak Edi. Kemudian ada Kak Manun. Ya, mungkin nanti bisa sambil ditulis di kolom chat. Saya izin melanjutkan slide-nya. Kita juga waktu terus berjalan. Saya sudah ada patokannya kakak-kakak di sini sudah harus perkenalan kurang lebih sebenarnya hanya sekitar 7 menit gitu. Baik. Di sini akan saya sampaikan agenda kita 90 menit ke depan walaupun sudah terpotong 40 menit ya. Tadi maksudnya kita mulai dari yang kita rencanakan jam 1, nanti mungkin kita bisa sesuaikan waktunya di akhirnya karena tadi teknis penggantian akun cukup lama ya untuk menggantinya. Ini 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, kemudian 15 menit pengantar para tim yoga yang berpusat pada peserta didik, 5 menit pengantar lakukan modul 2.1, 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Ini maksudnya adalah sebenarnya kegiatan kita 2 JP ya, ini setiap JP-nya adalah 45 menit. Makanya di awal dan di akhir di situ ada perkenalan supaya lebih mengerti. Nanti di sini ada umpan balik yang bisa kita sampaikan juga di akhir dari kakak-kakak semuanya. Nah, kemudian tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Ini ya Kak ya. Jadi fasilitator dan peserta saling mengenal. Alhamdulillah kita sudah banyak yang kenal saat ini. Kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program.
Di tujuan dari 45 menit pertama kita, babak pertama kita hari ini adalah ini ya Kakak, alhamdulillah tadi sudah saling mengenal, mungkin ada beberapa rekan yang belum hadir di sini. Kebetulan saya juga belum mengenal, ada Kak Haitami dan Kak Jumarwan yang belum kenal. Kemudian, oh iya Kak Kalimah tadi masih ada ya Kak Kalimah? Itu, Pak. Masih. Belum ini sebenarnya belum menulis mengetik juga itu. Tadi Kak Kalimah. Izin Kak Kalimah? Ya. Iya, Kak Kalimah mungkin bisa memperkenalkan diri. Lewat chat apa langsung ini, Kak? Langsung aja Kak, nggak apa-apa. Ini karena saya sambil ini ya Kak ya. Tadi biar kenal dengan rekan-rekan yang lain. Iya, tampilannya gitu. Halo, selamat sore. Sore apa siang ini? Siang Kawan-kawan langsung. semua. Perkenalkan, nama saya Kalimah. Mungkin kalau di Metro jarang ya ketemu Kalimah, karena Kalimah ini tugasnya di sekolah luar biasa. Biasanya kegiatan PJOK-nya di provinsi. Alhamdulillah dapat undangan ikut dengan guru-guru yang sekolah di reguler. Mudah-mudahan saya sebagai guru SLB mendapatkan ilmu yang banyak dari rekan-rekan guru PJOK yang reguler. Gitu, Mas. Terima kasih Kak Kalimah. Ini dari SLB negeri ya Kak Kalimah. Iya, Jadi dekat rumah sampean. betul. Justru sebenarnya kami Kak Kalimah yang pengen mendapatkan sharing-sharing pengalaman juga nanti dari PJOK di SLB, karena sekolah negeri pun sekarang harus inklusi Kak Kalimah ini. Jadi ya kita kadang juga ada siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, itu kadang kebingungan Kak untuk Iya. membuat pembelajaran yang Oke lah, besok kita sharing-sharing. Siap. Baik, terima kasih. Yang jelas gini, kalau untuk SLB itu kadang kita malam bikin perangkat, besoknya belum tentu bisa kita pakai loh. Kadang-kadang muridnya 5 yang datang cuma 1, 2 gitu. Baik. Betul. Karena kalau SLB itu intinya anak bisa bergerak gitu aja. Gimana itu dapat bergerak, mana kita memotivasi mereka untuk bergerak gitu aja sih kalau SLB. Oh ya, siap. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Kak Kalimah ini barusan sepertinya memang sudah merupakan jawaban dari pertanyaan di slide berikut ya Kak ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi kalau nggak salah yang disampaikan Kak Kalimah tadi bergerak ya. Nah, ini apakah masih sama dengan persepsi kakak-kakak semuanya? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban, boleh secara langsung ataupun melalui kolom chat. Silakan. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Mungkin kalau untuk sekolah reguler prestasi ya Kak. Kalau SLB pokoknya anak itu gimana mau bergerak gitu. Oke, kalau pendapat dari Kak Kalimah, sekolah reguler ke prestasi, tapi kalau SLB lebih bagaimana anak bergerak. Ada yang lain dari kakak-kakak yang lain? Kak Mawan ini sepertinya udah open mic. Salah satunya kalau saya di dunia prestasi ya, salah satunya membantu untuk membentuk otot dan tulang anak menjadi maksimal supaya bisa berprestasi di cabangnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Kak Mawan. Jadi terutama Kak Mawan di SD ya sekarang. Jadi memang itu berperan untuk membangun otot, membangun kepadatan tulang itu untuk pertumbuhan ya Kak Mawan ya berarti ya. Ya, betul. Dari yang lain, ini saya coba lihat di kolom chat. Dari
Kak Fitria ya. Kak Fitria. Oh, tadi masih menggambarkan tentang perkenalan tadi ya Kak Fitria ya. Pisau untuk mencapai kesuksesan. Nah, ini terkait dengan ini dari Kak Deni terkait dengan tujuan dari PJOK di sekolah, yaitu membantu anak mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Kalau dari Kak Deni sepertinya lebih ke arah pembiasaan pola hidup sehat ya sejak usia dini. Dari Kak Hengki satu lagi, tujuan PJOK kembali ke Mensana Corporesano mungkin ya maksudnya Kak Hengki ya. Baik di kelas inklusi maupun di kelas umum. Ke ini ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat itu ya jiwa yang gitu ya Kak. Nah, kemudian ini Kak, apa betul PJOK untuk prestasi? Tadi dari Kak Kalimah tadi juga, kemudian ada Kak siapa tadi ya, menyampaikan prestasi. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Ini data dari Asian Games 40 tahun terakhir. Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangannya. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Ini berdasarkan data ya, Kak ya. Ternyata dari 40 tahun terakhir tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ini sempat merosot tahun 2006, kemudian 2010 agak naik lagi, merosot lagi 2014 hingga 2018. Sebenarnya posisinya sama seperti tahun 1982 ini ya, berdasarkan data. Nah, kemudian tadi ada yang menyampaikan yang penting bergerak ini. Apakah tulisan ini mungkin ada yang setuju atau tidak kira-kira? Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK itu untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, ini setuju atau tidak ini kira-kira Kak? Mungkin ada yang buangnya. Gimana Kak Wawan? Aman-aman. Apakah betul sebagai hiburan? Kalau dari Kak Mawan? Gimana? Anu bicara? Kak siapa tadi ya? Membantu sehat. Mana mengembangkan Kak biasa itu. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ini kenapa tadi disebut sebenarnya tujuan PJOK itu apa? Apakah untuk prestasi atau untuk hiburan? Kalau kemudian saya Kak Tara, gimana Kak? Kalau dikatakan hiburan sebenarnya enggak pas. Kalau menurut saya enggak begitu pas. Kalau rekreasi mungkin bisa jadi olahraga rekreasi. Jadi sifatnya lebih fresh, menyegarkan fisik dan pikiran. Kalau kesannya hiburan itu kesannya kayak mana itu ya lebih pasnya mungkin ya olahraga rekreasi itu ya. Macam mungkin petualangan dan sebagainya itu bisa jadi masuk sana. Ya. Terima kasih Pak C. Jadi kalau persepsinya Pak C, mungkin kalau kata hiburannya agak merendahkan gitu ya Kak Pak C ya, terlalu merendahkan ya. Tapi kalau prestasi mungkin masih ada perannya. Tapi ternyata tadi dari data itu
data Asian Games itu sebagai parameternya ternyata tidak ada yang menunjukkan signifikannya PJOK itu sebagai pencapaian prestasi. Nah ini coba, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Jadi pertama prestasi, kedua hiburan, yang ketiga kebugaran. Ini pertanyaan pemantik yang ketiga ini, Kak. Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti? Ini mungkin benar apa tidak ini, Kak, di sekolah masing-masing. Dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, ini mungkin ada yang punya pendapat dari kakak-kakak semuanya. Untuk bisa mendapatkan kebugaran itu syaratnya apa aja mungkin? Di sini ada Kak Dedi tadi sudah masuk kembali. Aduh, suaranya Kak Dedi. Oh sudah, ini belum. Atau mungkin ini ada Kak Fitria. Izin Kak Fitria, kita pengen coba, mungkin karena Kak Fitria ini dari Semano itu kan notabene ini sekolah yang apa lebih ke prestasinya ya, khusus olahraga. Yeah. Nah ini terkait dengan pertanyaan ini Kak Fitri ya, apakah betul PJOK itu menurut persepsi dari Kak Fitri mungkin bagaimana? Maaf Pak, sebentar ini agak kurang dengar suaranya Pak, soalnya lagi agak ruwet ini. Sebentar Pak, gimana ya? Pak? Jadi apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Persepsinya bagaimana Kak? PJOK untuk kebugaran Pak. Gimana Pak? Maaf Pak. Iya. Kenyataannya kan di beberapa jam pelajaran PJOK itu kan banyak yang dipakai untuk kerja bakti, untuk kegiatan yang bahkan aktivitasnya itu tidak menggambarkan JK untuk mencapai kebugaran gitu. Bisa nggak sih untuk PJOK itu buat siswa bugar itu bisa nggak kira-kira? Menurut saya sih kurang ini ya Pak, kurang efisien ya Pak kalau kebugaran dibuat untuk kerja bakti atau seperti yang lainnya. Oke. Karena kalau jadi kalau tidak salah untuk mencapai kebugaran itu prinsip mungkin pernah semua saya sudah pernah dengar fit ya, resep fit kayak dengan frekuensi itu yang iya Pak, intensity, kemudian time dan tipe. Itu kan kalau untuk mencapai kebugaran itu kan fitnya itu dari frekuensi aja waktunya minimal 3 kali ya melakukan olahraga. Iya Pak. Nya tidak kali dalam seminggu. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Terima kasih. Jadi si Kak Fitri, betul. Apakah PJOK tadi untuk prestasi? Yang pertama tidak bisa untuk tanya yang signifikan ternyata dapat dari Asian Games. Kemudian yang kedua untuk hiburan ternyata dikatakan juga ada dari sisi olahraga rekreasinya, tapi untuk hiburan itu ya rasanya tidak etis juga hiburan. Kemudian yang dari yang ketiga dari aktivitasnya rasanya juga susah untuk
mencapai itu kebugaran itu. Lalu tujuan PJOK sebenarnya itu untuk apa? Ini yang perlu kita pikirkan bersama di sini. Jadi tantangan utama PJOK yaitu adalah krisis identitas. Kita itu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Gitu. Kemudian yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child, atau terkait dengan apa yang diminati oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, krisis fokus, yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan atau terlalu banyak capaian. Jadi bahkan pernah mungkin kakak-kakak semuanya mendengar mata pelajaran yang akan istilahnya dihapuskan. Kalau kita menilai PJOK sebagai prestasi, jelas justru malah mungkin alasan utama hilangkan dari kurikulum, karena memang tujuannya itu ternyata bukan untuk mencapai prestasi saja, gitu ya. Kita salah juga kalau menjawabnya untuk prestasi, memang tujuan utamanya. Jadi memang di sini itu kita harus memaknai PJOK ini sebagai bagian dari hal yang dilakukan dalam pembelajaran di sekolah, bukan untuk mencapai prestasi, bukan untuk mencapai hiburan, dan juga untuk mencapai kebugaran, tapi adalah wadah untuk melakukan pembelajaran sama seperti halnya mata pelajaran yang lainnya, matematika, bahasa Indonesia. Jadi memang benefitnya salah tiganya tadi ya disebutkan itu adalah dari manfaatnya, tetapi bukan tujuan utama. Gitu kan. Nah, di sini kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Ini yang perlu kita maknai di sini. Mungkin kalau karena kita mungkin dalam keseharian kita mungkin seperti Kak Mawan dan mungkin Kak siapa di sini yang Kak Denny yang setiap hari juga bertugas sebagai pelatih juga, seperti Kak Fitria juga tadi sebagai pelatih. Kadang-kadang ekspektasi kita sebagai guru PJOK juga terbawa melihat potensi peserta didik di sekolah. Oh, ini anak ini punya potensi, sayang kalau tidak dimaksimalkan gitu ya. Nah, terus akhirnya dalam pembelajaran pun mungkin kita bisa kadang orientasinya lebih cenderung ke hanya prestasi. Nah, ini juga sebenarnya saya rasakan juga begitu ya kakak-kakak ya. Jadi namun dalam hal ini kita membutuhkan suatu konsep di mana PJOK itu adalah sebagai pembelajaran yang engagement itu adalah bisa melibatkan peserta didik gitu ya. Jadi tujuan utama PJOK itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, dari tiga hal ini memang tadi ada manfaatnya dari prestasi, kebugaran maupun hiburan, karena bermain itu pasti mendapatkan hiburan gitu ya Kak. Oke. Nah. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi kita harus tahu istilah apa ya, itu namanya involving dan engaging, kemudian having fun dan enjoying. Ini yang perlu kita maknai. Jadi
engaging itu tidak hanya terlibat, tetapi juga berkomitmen dan berperan. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita membuat PJOK ini menjadi fasilitasi belajar dalam menikmati gerak yang siswa itu tidak hanya terlibat, tapi juga mampu berkomitmen dan berperan dalam pembelajaran. Kemudian tidak hanya bersenang-senang saja, tapi juga menikmati gerakan yang dilakukan. Tuh. Kemudian perkembangan pembelajaran dan kondisi yang diharapkan ini dari dua kondisi ini pasti akan terdapat kesenjangan ketika kondisi yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Mari kita cermati bersama. Jadi kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik itu harapannya adalah guru PJOK yang fasilitasi PJOK yang berpusat pada. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian harapannya adalah pembelajaran untuk semua peserta didik, sehingga tidak ada lagi diskriminasi gender, kemudian bentuk fisik, terutama tadi di kelas-kelas inklusi dan abilitas gitu ya. Dan terakhir adalah kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Harapannya adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, pemahaman, dan sikap itu untuk aktif sepanjang hayat. Ini. Jadi dari kondisi yang ada tersebut, tujuan dan dampak program kegiatan ini, PKD PJOK ini adalah mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar dan meningkatkan pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi selain mengembangkan diri, kompetensinya secara mandiri maupun berkelompok. Karena kalau sudah berkelompok pasti kita akan melaksanakan kolaborasi demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Selama ini mungkin kita kalau mengajar ya sekolah kita masing-masing ya kakak. Nanti dengan adanya program ini sangat dimungkinkan kita bisa berkolaborasi lintas sekolah pun juga bisa. Melalui model-model pembelajaran yang akan kita pelajari pada bagian. Kemudian, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, sehingga peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang. Kemudian, nah ini sudah dibaca belum kira-kira kakak-kakak di modulnya di LMS-nya dibaca-baca? Kak Mawan sudah dibaca-baca belum LMS-nya? Belum. Ada apa isinya? Belum. Paling sebenarnya sudah ya Kak. Artinya Kak Mawan sudah upload surat izin atasan dan surat fakta integritas, berarti sudah baca sebenarnya. Aku jane arep baca cuma aku ndak lancang nyepeti fasilitator kan bingung. Baik, ya jadi memang di modul pengantar ini ya, lakukan modul 2.1 nanti kakak-kakak bisa membaca dulu apa isinya. Ya, kemudian nanti kita akan bahas. Sekarang mungkin kakak bisa baca dulu sebentar apa isi dari modul lakukan modul 2.1 itu apa kira-kira? Jadi macamnya Kang Di. Bisa nggak Kak? Kesulitan ya? Oh pakai HP ya?
Oke. Kalau gitu mungkin saya fasilitasi dari sini aja kalau fasilitasi. Iya Mas, pakai HP saya Mas. Oh iya, siap. Saya dari sini aja, Kak. Nah, Ini ya. Oke, pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Ini lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Saya yakin kalau perencanaan kakak-kakak semuanya atau Bapak Ibu sudah punya, pasti ya, namanya kita setiap hari ngajar pasti sudah punya perencanaan. Nah, modul ajar bahkan ya, modul ajar saya yakin sudah punya semuanya. Nah, kita mau meminta kakak-kakak semuanya untuk ini ya, yang pertama mempraktikkan kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ini nanti sebenarnya kakak-kakak ya, waktunya sampai tanggal 8 Oktober. Ini hal yang nanti kakak-kakak perlu persiapkan, waktunya panjang, masih sampai tanggal 8 Oktober, masih 1 bulan ya. Ini kenapa saya sampaikan sekarang, memang disampaikan sekarang ya kakak. Jangan berpikir, wah baru pertama kegiatan, tatap maya, perkenalan kok langsung ada tugas ini. Biasanya Kak Mawan seperti itu ini. gaspol rempol pokoknya. Baru pertama tatap maya kok udah ada tugas ini kan pertanyaannya. Jadi kakak-kakak memang betul. Memang betul. Ini kenapa disampaikan saat ini supaya kakak-kakak semuanya punya waktu yang panjang. Jadi jangan malah berpikir baru pertama tatap maya udah ada tugas. Ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Jadi justru kita sampaikan di awal itu, oh bayangan nanti seperti ini loh gitu. Di awal nanti tugasnya seperti ini. Jadi kakak-kakak diminta untuk merekam praktik mengajar PJOK secara utuh tanpa editan. Saya kemarin juga kesulitan sih Kak waktu mendapatkan tugas ini karena terkait dengan memori di HP saya ini terbatas gitu ya. Jadi harus mengkosongkan dulu atau mungkin bisa melalui Google Meet atau Zoom, itu juga bisa. Jadi kita ngajar, kamera laptop itu disiapkan, terus disetel, tapi kan harus ada jaringan internet. Disetel Google Meet, nanti direkam, itu udah bisa untuk merekam juga. Itu langsung masuk ke Google Drive, itu lebih enak. Tapi kalau mau pakai teknik yang pakai HP juga bisa. Kebetulan saya kemarin juga pakai HP. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas dan menggunakan tripod mungkin kalau ada penyangga gitu. Kemudian suara guru harus terekam jelas. Ini mungkin sama seperti tugas di aksi nyata ini ya Kak ya. Aksi nyata PPG mungkin dari kakak-kakak yang sedang ikut PPG ini, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Jadi bisa sekalian ini untuk membuat tugasnya, kurang lebihnya kan praktek mengajar juga gitu kan. Itu. Kemudian nanti unggah perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul pada link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahannya adalah tanggal 8 Oktober saat elaborasi isi modul. Masih panjang, masih sebulan lagi. Silahkan
Ada mungkin yang mau ditanyakan Kak Revi? Mengangkat tangan. Angkat tangan mau tanya atau bagaimana Kak Revi? Ngopo Wijal? Suaranya nggak kedengeran Kak Revi. Oh, mic-nya ya bermasalah ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau bisa di kolom chat Kak Revi, mungkin kalau terkendala mau menyampaikan gagasan atau pendapat atau pertanyaan tidak bisa melalui mic, mungkin bisa di kolom chat. Silakan bisa di chat, ketik di chat ya, Kak Revi ya. Oke. Kita lanjut. Ini bayangan tugas nanti ya kakak-kakak ya, masih sebulan lagi. Jadi ngajar aja, ngajar terus direkam dan nggak perlu takut takut gimana salah, itu nggak ada yang salah. Ini nanti kakak-kakak itu sebagai bahan untuk melihat apakah pembelajarannya itu bagaimana. Itu nanti juga kakak-kakak yang akan menganalisa gitu ya kembali. Cuman ya nanti direkam, diunggah di LMS untuk tugasnya ini. Kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Apa yang harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Harapannya apa? Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangannya? Itu silahkan. Oh, saya akan kirimkan linknya. Linknya saya kirim ke kolom chat. Nanti kakak-kakak bisa bisa diketik di kolom chat. Di Figma. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Melalui Padlet. Padlet itu sama Figma, sama Jamboard, sama sebenarnya fungsinya adalah aplikasi untuk ini ya kakak-kakak, untuk kita berinteraksi secara maya ini, menyampaikan pendapat. Cuman sekarang ini Google Jamboard sepertinya sedang ditangguhkan, sudah tidak tersedia menu free-nya, itu harus berbayar. Sekarang kita bisa menggunakan software yang lain seperti Padlet ya. Ini saya mau coba diskusikan, saya pemetaan harapan dan kekhawatiran. Linknya saya share ke chat. Sebentar. Yang Google apa? Linknya kok nggak kuat? Nih, sudah kelihatan di layar? Sudah kelihatan ya? Pemetaan harapan dan kekhawatiran. Ini sebentar, saya mau ngambil tautannya. Kalau dengan HP mungkin bisa nggak ini nanti Kak Mawan atau yang lain yang pakai HP,
Ketik. Karena kalau di Google Jamboard biasanya kesulitan kalau pakai HP. Jadi ya kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Saya kirim ke kolom chat. Silakan diklik. Sebentar, belum muncul. Saya kirim di kolom chat, silahkan. Ini kolom chat apa ini? Ayo, di link yang saya sampaikan di kolom chat, Kak. Diklik linknya. Pemetaan dan harapan kekhawatiran. Ya. Silakan diklik linknya. Kemudian tadi pertanyaan pertama terkait dengan ini ya. Kakak bisa ngetiknya di ini ya. Klik tambahkan. Ini ya Kak ya. Harapan apa? Yang pertama terkait dengan apa harapan yang kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Bisa nggak kakak mengetik di Padlet? Mawan bisa. Apa harapan mengikuti PKG juga? Nah, silahkan dikomentari atau di ini. Bisa nggak? Atau kesulitan? Ngetik di situ, di Padlet. Mungkin kalau ada yang kesulitan boleh chat di kolom chat juga boleh, daripada nanti ini ya Kak ya. Terlalu harus 3 pas cukup 1 aja Mas Darang. Oke, kalau boleh 3 Kak. 1 boleh. 1 boleh. Kan maksudnya dari 3 jawaban itu kan nanti kita punya variasi gitu Kak Mas. Apa harapannya? Yang pertama, harapan yang kedua. Kak Hengki, menambah ilmu dalam pembelajaran seperti istilahnya hanya tuntunlah ilmu setinggi mungkin. Oke. Bukan ke negeri Cina ya Kak ya, Kak Hengki ya. Tuntunlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu kan ada pepatah seperti itu ya. Kak Hengki menyampaikan gagasan. Nah, kemudian
Berbagi ilmu dengan teman sejawat PJOK terutama berpusat pada peserta didik. Oke. Berikutnya ada pertanyaan terkait apa tantangan Bapak Ibu untuk mencapai hal itu. Ini bisa dituliskan. Selesai deh. Wah, ini banyak sekali nih dari oke ini ya, menambah pengetahuan tentang PJOK lebih mendalam. Brilian Kuoka ini akunnya siapa ini? Kak siapa ya? Akun Fitria, Pak. Tadi itu kayaknya Google-nya salah masukin ke kami. Ya, Kak Fitria, boleh. Kemudian Kak Manun, harapannya mendapatkan ilmu yang baru dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran PJOK yang berfokus pada tumbuh kembang peserta didik. Harapan mengikuti ini siapa ini ya? Careful. Selama pendidikan saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru untuk lebih profesional dan lebih baik dalam menjadi guru PJOK dan bisa mengetahui masalah-masalah baru yang dihadapi dunia pendidikan di era sekarang. Pengen update ya. Ini Kak siapa ya? Mohon maaf. Jawaban Kak siapa ini? Careful. Belum tahu ya. Kak Careful, Kak siapa ya? Oh ini ya akunnya nggak login, makanya dia kasih nama Bener, ya Careful Hamik. Ini siapa ini tadi? Kemudian Kak Revi, dari guru dapat meningkatkan kemampuan kompetensi dan menambah inovasi. Harapannya mendapat pelajaran yang berkualitas dan berpusat pada murid. Ya, pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada murid ini sesuai dengan tagline-nya ya. Oke, ini sudah ada jawaban pada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Tadi kan terkait dengan harapan. Tantangannya sekarang, tantangannya yang paling mendasar adalah kebiasaan yang terbiasa. Maksudnya bagaimana Kak Inggi? Kalau bisa disampaikan. Klikin yang di. Dengan utara ini. Klikin ya. Iki tambah komentar. Ya, Kak Inggi. Halo Kak Inggi. Ya. Yang gini toh. Maksudnya kebiasaan yang terbiasa itu bagaimana Kak Inggi? Itu ada. Oh, alasannya gitu ya. Bagaimana Kak Enggi? Halo? Maksudnya kebiasaan yang bagaimana Kak Enggi? Maksudnya kurang. Oh ya, ini baru ngetik ya. Maksudnya tadi saya minta langsung disampaikan aja Kak Enggi. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kurang sadarnya baik peserta didik maupun guru dalam memahami pentingnya pendidikan di era global. Oke. Baik, ini sudah ada beberapa jawaban. Nah, ini terkait dengan tantangan. Tantangannya kalau dari Kak Hengki yang disampaikan, kebiasaan, kurang sadar dalam memahami tentang pendidikan di era global. Oke.
Oke, mungkin yang lain ada yang menyampaikan, baru Kak Hengki aja. Pertanyaan terakhir ini sebenarnya adalah bagaimana Bapak Ibu berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya. Mungkin saya pengen dengar atau kita pengen coba pendapat dari Pak Cik. Ada Pak Cik? Oke. Harapannya itu pembelajaran saya lebih menarik. Ya, pembelajaran jadi lebih menarik sehingga lebih melibatkan semua siswa itu aktif. Itu apa harapannya? Kekhawatirannya dengan kondisi yang ada, misalnya mungkin apa istilahnya alat yang kurang memadai dan sebagainya itu lebih terpenuhi ke depannya. Kira-kira begitu. Ya. Ya itu Kak Tara kira-kira itu. Siap. Itu tadi harapan dan tantangannya Kak Cik ya. Ya. Terima kasih. Kemudian kalian Pak Cik, yang ketiga, bagaimana kira-kira kita dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan itu. Makanya apa? Untuk kontribusi kita tantangannya ya kita harus terus belajar tanpa bosan karena ilmu ini berkembang terus dan jangan bosan-bosan. Baik itu menerima dari teman-teman yang istilahnya masih baru tapi punya ilmu yang lebih, kita harus siap menerimanya dan siap bekerja sama dan saling mengisi. Jadi saling mengingatkan kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan dan berbagi ilmu kalau ada ilmunya. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Cik. Beri tepuk tangan untuk Pak Cik. Luar biasa Pak Cik. Sejuk menenangkan diri Pak Cik. Aku harus jawab ngono iki jane Pak Cik. Tapi Kak Mawan. Baik Kak Mawan. Pikiran kita sama ya Kak Mawan ya. Baik, ya alhamdulillah kalau pikirannya sama ini. Berarti memang mengarahnya kurang lebih tadi kalau tidak salah jawaban dari Pak Cik tadi, izin saya ulangi. Sebenarnya adalah harapannya itu pengen pembelajarannya itu lebih menarik, menyenangkan. Kemudian tadi kalau nggak salah berpusat pada peserta didik gitu ya, melibatkan semua peserta didik itu bisa terlibat gitu ya. Nah, terus tantangannya untuk mencapai harapan itu ternyata dari perspektifnya Pak Cik tadi adalah ketersediaan alat dan sarana prasarana itu yang menjadi tantangan. Mungkin memang begitu ya Pak Cik, kalau di sekolah apa karena jumlahnya yang tidak sesuai atau bagaimana alatnya itu kira-kira? Ya begitulah kondisi rata-rata sebenarnya di setiap sekolah saya amati begitu. Bahkan kadang-kadang ya itu dengan kondisi yang dulu kita lakukan di desa itu jauh sekali. Padahal ini di kota dan kaya sebenarnya. Tapi faktanya di lapangan kita belajar itu satu kelas cuma ada 1 atau 2 bulan dan kondisinya pun itu juga sudah tidak memadai. Oke, sebenarnya sama Pak Cik dengan sekolah saya. Oke. Nah. Kalau tempat saya beda Pak Cik. Gimana Pak Mawan? Kalau pendapat di sekolah saya tantangan terbesarnya bukan di siswa, bukan di prasarana, bukan, tapi di gurunya Pak Cik. Untuk mengubah sebuah metode pembelajaran zaman sekarang itu Pak Cik sangat susah. Ini yang salah gurunya Pak Cik. Ya, karena biasanya Pak Cik kalau saya di SMP, di SMA, di SD ini sudah banyak pengalaman mengajar, itu sesuai kemauan anaknya Pak Cik. Jadi wis kayak bakasti, gurunya tinggal nongkrong ning sorwit Pak Cik. Makanya saya bersyukur sekali dapat undangan PKG ini untuk bisa menambah wawasan dan pengalaman baru dari para senior, para tokoh ini, hingga nanti bisa merubah mindset pribadi saya untuk menjadi guru yang
profesional Pak Cik. Gitu, terima kasih ilmu-ilmunya. Salam kenal, mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan tutur ur dan sembur saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Kak Mawan dan Kak Agus Pak Cik. Tadi terkait dengan tantangannya kalau Pak Cik lebih ke sarana prasarana dan kalau Pak Mawan lebih ke mungkin terkait dengan metode mengajar ya Pak Mawan ya, Kak Mawan. Nah, ini yang akan kita pecahkan nantinya di slide berikutnya. Jadi mulai dari tantangan-tantangan ini, kalau yang versinya Pak Cik tadi memang sepertinya hampir setiap sekolah kendalanya itu ya, karena itu kan berkaitan dengan fasilitas itu mungkin ada aja ya, walaupun kita sudah istilahnya di negeri ini dana bos ya, setiap tahun anggarannya mungkin ada untuk pengadaan alat bola, tapi ya namanya bola kadang kualitasnya bukan yang upgrade ya, baru dipakai berapa kali sudah jebol, bocor, jadi tantangan kan. Jadi bagaimana untuk mencapai itu? Apa yang akan kita tanyakan bersama ya. Nggak mau. Wes rampung iki. Sebentar Kak. Suara alarmnya dari Kak Mawan ini ya udah. Ini kenapa ini? Ya. Oke, slide-nya selesai di sini Kak Mawan. Nah, cuman tadi memang terkait dengan kita pengen membuka ini sebuah opinion itu pendapat tiga hal tadi terkait dengan harapan dan tantangan ya. Harapan kemudian tantangan. Nanti kakak-kakak bisa membaca materi di modul ya 1.1 kemudian 1.2 bagaimana seharusnya kita dalam menyikapi terutama tantangan dan harapan tadi. Nanti ada istilah di mana asset by best thinking. Jadi kita harus berpikir dengan aset yang ada. Jangan berpikir secara defisit based thinking. Kalau misalnya tadi contohnya bolanya yang atau alatnya yang kurang, kalau kita hanya fokusnya di situ, yang ada hanya menyalahkan nanti. Semua kena salah nanti. Terutama mungkin wakah sarpras mungkin kalau di SMP ya. Mau gimana alatnya nggak ada. Lain halnya nanti ketika kita sebagai guru PJK itu bisa mengambil peran aset basing. Gimana nanti ceritanya? Nanti kita coba baca dulu materinya. Jadi saya ini posisinya di sini, mohon maaf ini Kak Mawan dan mungkin kakak-kakak semuanya. Bukan istilahnya bukan kok saya di sini sebagai fasilitator itu terus ini ya apa namanya menggurui atau mungkin mengajar. Bukan, saya yakin pengalaman dari kakak-kakak semuanya lebih banyak, lebih luas ya. Di situ kita hanya akan menggiring gitu ya, menggiring bagaimana konsep yang sudah ada di dalam kakak semuanya, kita akan masukkan ke track yang ada di program PKG PJK ini. Yang pertama nanti
di modul berikutnya akan kita pelajari ya bagaimana kita harus berpikir secara aset. Aset itu maksudnya kekuatan, berbasis kekuatan. Kekuatan yang kita miliki ini apa? Jangan berpikir pada kelemahan. Kalau kita sudah berpikir kelemahannya apa dan hanya mengandalkan kelemahannya, justru malah tidak akan bisa maksimal. Nah, dari situ dulu, dari yang ada kita miliki itu apa, itu yang kita kembangkan nantinya. Oke, ini secara prinsip dulu ya kakak hari ini, perkenalan, kemudian poin dari materi hari ini adalah refleksi terkait dengan apa tadi, tujuan PJOK itu di mana, sampai di mana tujuan utamanya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa harapannya apa untuk mengikuti kegiatan ini, kemudian tantangannya apa, begitu. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan dari kakak semuanya. Ini jam 2.42 sudah sesuai. Tadi kita agak molor 10-15 menit ya tadi untuk mengganti akun itu. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu karena nanti jam 3 ada pembukaan. Takutnya nanti juga kita malah ketinggalan kegiatan itu gara-gara kita masih belum selesai, nanti kakak malah nggak bisa ikut pembukaan gitu. Ada yang mau disampaikan mungkin? Pembukaan itu melalui Zoom yang saya kirim di grup Kak Mawan. Tapi nanti kita hanya sebagai pendengar saja, tidak interaktif seperti ini. Nah ini baru pertemuan pertama ini, orientasi dan refleksi. Nanti kakak tolong dibaca karena sesuai jadwal itu kan memang jadwalnya hampir tiap hari ya kita ada kegiatan ini, tapi tatap mayanya sesuai jadwal yang sudah itu saya bagikan di grup. Jadi lebih enaknya sih kita juga selalu mantau jadwal ini ya Kak ya. Ini dari jadwal diseminasi ini tanggal 9 September tatap maya. Ini yang saya bagikan bukan yang ini ya, yang saya bagikan itu yang ini. Pembagian hari belajar efektif. Tadi hari ini 2 JP kita tatap maya, tadi membahas tentang perkenalan, orientasi, refleksi. Kemudian yang kedua besok itu hari Selasa kita elaborasi modul 1.1 pembelajaran 2 itu mandiri di LMS. Silakan kakak bisa lihat, baca-baca di LMS-nya. Kemudian besok hari Rabu berarti kita sepakati lagi mau jam berapa enaknya. Mungkin ada usulan kalau kegiatan tatap maya ini kita enaknya jam berapa? Jam 1 ya Mas. Seperti ini ya Kak Mawan ya? Enggak. Oke, siap. Nanti kita 2 JP juga berarti 90 menit juga. Jadi memang ini harus 90 menit juga harus 90 menit benar Kak, karena memang orang enak nanti ada laporannya. Nak bengi Mas. Barbarisa boleh, monggo nanti, tapi baiknya memang kesepakatan dari kakak-kakak semuanya, jangan Barbarisa ngopi-ngopi ya. Kalau malam itu urusannya dengan istri. Oh, udah. mati. Aku ya ini pegawai Pak Cik kerja, Pak Cik latih. Ya Pak Wawan, duduknya wis latih wisan. Ya kan dulu jam 1 kan isik kosong-kosong jam 1 sampai setengah. Telu kan pas. Oke, siap. Nah, nanti tetap saya tawarkan lagi, mungkin mau jam berapa gitu di hari Rabu. Kemudian nanti hari Kamis nanti ini ya Kak ya. Sinkron lagi baca modul 1.1. Kemudian tatap maya bahas
Jadi begitu ya kakak. Jadi kita baca, besoknya pertemuan. Baca dulu, besoknya pertemuan. Selang-seling ini blended learning kak. Blended learning tapi online semuanya. Nanti dibuka tanggal 13. Ini saya sampaikan sekalian. Tanggal 13 itu kita ada luring. Nih tanggal 13 Oktober sampai 19 Oktober itu ada satu minggu full tatap muka. Nah, nanti bertemu cara tatap muka di rencana sih dilaksanakan di Metro Pusat. Pas mangkat DSIP. Oh iya. Aku yo pas mangkat ning kejurnas ning Tangkrang itu. Itu. Oh iya, tanggal 13 sampai 19 ya kak ya. Yang kebentur gitu kayak mana itu Pak? Oke, nanti coba saya sampaikan ke panitia. Nah, jaganya karena memang kemarin itu posisinya memang enggak ada contoh. Ini juga dari teman, mungkin kakak juga kenal orangnya, dosen juga di itu waktu kegiatan di Bandar Lampung kemarin itu pas ada acara di Saka. Jadi ya mohon maaf kemarin itu tidak bisa lulus gitu ya. Tapi ya, nanti coba kita cari solusinya apa bagaimana kakak semuanya ini. Ya saya yakin ya ada solusinya. Nanti tolong disampaikan aja kak, maksudnya tanggal 13 sampai 19 itu memang apakah benar pas waktunya dengan kegiatan yang kejurnas tadi atau GSI. Tentunya harus ada kebijakan karena memang kita ini kan ya tidak bisa dipungkiri harus barisan terdepan di lapangan. Anu Mas, acara Igornas tingkat nasional di DKI Jakarta Mas. Itu ya. Iya. Iya. Ya. Berarti banyak juga nanti dari peserta se-Indonesia. Ini kan se-Indonesia kak. Jadi iya. Yang lain pasti juga akan yang seperti itu. Jadwalnya juga sama ini dengan yang jadwal tempat-tempat lain itu sama gelombang 1 ini. Jadi ya nanti coba kita sampaikan ini justru malah bagusnya kalau dikasih tahu seperti ini. Setelah kita sampaikan, laporkan ke BGP supaya nanti BGP juga akan. Tapi untuk jadwal nanti itu Pak Tara, jadwal itu memang sudah saklek dari sananya atau memang dari betul kota atau gimana tuh? Jadwal ini memang sudah dari sana, memang betul sudah dari pusat. Kita ini manut jadwal, bahkan modul segala macam ini sudah ditentukan. Kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan ini sudah ditentukan dari pihak sana kan, gitu. Jadi ya sudah tertata rapi sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya ini terjadi pada sebagian besar peserta ya masa iya gitu kan, banyak yang terhalang. Padahal kegiatannya itu memang kegiatan benar-benar kegiatan yang resmi juga gitu kan dari kita, dari Igornas contohnya itu kan memang resmi. Pasti ya harus ada kebijakan. Entah yang mau kalau mungkin mengundurkan eventnya juga mungkin belum tentu ya, mengundurkan event. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Cukup ready. Cukup ya? Sekedar saran. Nggih, monggo. Jadi, agar diskusi itu sangat lebih menarik, alangkah baiknya, tapi kadang-kadang ini memang teman-teman sulit melakukan ya. Jadi mohon modulnya itu dibaca dan dipahami dulu sehingga nanti kalau ada hal-hal baru yang pengen diinikan itu lebih jos itu dan lebih ini sudah menarik ini diskusinya. Tapi moga-moga yang lain juga berkiprah, maksudnya ngomong dan sebagainya. Enggak perlu sungkan
iku ya kaya Kak Wawan ngomong penak ae, kok dibuat enak aja. Jadi hanya senyum-senyum dari tadi masalahnya. Betul, nah itu yang saya harapkan. Betul, memang seperti itu Kak. Ini Mak, Pak. Oke, memang seperti itu yang saya harapkan juga dari rekan-rekan semuanya. Monggo nanti sama-sama kita baca LMS-nya. Kemudian besok waktu tatap maya lagi ya silakan. Karena memang tadi sebenarnya saya juga fasilitasi menggunakan barangkali kalau tidak mau ngomong secara langsung menggunakan tadi ya Pak ya apa namanya partner tadi yang untuk menyampaikan secara tulisan. Cuman ternyata pakai tulisan ini juga ada kendala kan, mungkin nanti juga nggak bisa secepat kita ngomong. Nah kalau misalnya mau menyampaikan secara langsung malah sebenarnya lebih bagus. Karena bisa hidup interaksinya, diskusinya bisa lebih menyala gitu ya, Haji ya. Nyala abangku. Baik, gitu. Jadi karena memang di sini yang perlu kita pahami garis besarnya ya dari kegiatan ini yang saya dapatkan dari kemarin kita mengikuti ini, mungkin sebenarnya kita itu sudah pernah dapat teorinya di masa kuliah dulu ya, terkait dengan bagaimana pendidikan gerak, kemudian pendidikan teaching game for understanding dulu kalau mungkin semuanya masih ingat TGF itu ya. Kemudian apa namanya, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran dengan konsep kompetisi, itu kan pasti semua siswa bisa terlibat, berperan semuanya sebagai ada yang menjadi wasit, ada yang jadi apa namanya pelatih. Mini kehidupan nyata realnya itu nanti juga akan kita praktekkan di sini. Hanya saja ini dikonsep dengan apa ya ada beberapa konsep yang fresh itu artinya mengikuti perkembangan sekarang, teknologi zaman sekarang. Sekarang ini kan misalnya seperti membuat Canva, membuat apa namanya media-media bentuk output flyer atau apa flyer, kemudian media pembelajaran pakai Canva itu kan hal yang sudah lumrah ya sekarang. Nah, bahkan itu anak-anak itu kita libatkan dengan cara-cara seperti itu nanti dikaitkan dengan konsep PJOK itu bisa. Jadi PJOK jangan terus pembelajaran PJOK jangan cuma kalah PJOK di lapangan selesai, jangan. Kita ini harus sama dengan mapel yang lain gitu kan. Pas P5 ditanya, P5-nya nanti apa? Ya kan? Nah, jadi kita punya banyak konsep yang nanti bisa ditampilkan di sekolah kita masing-masing. Sehingga marwahnya PJOK ini, bahkan kalau mungkin ada persepsi yang PJOK hanya sebagai hiburan, PJOK hanya pelengkap gitu kan. Mata pelajaran yang penting cuma matematika, yang bahasa Indonesia, IPA. Nah, yang tidak kalah lagi konsep kolaborasi tadi. Jadi dalam materi-materi yang akan kita pelajari nanti, ternyata memang terbuka sekali peluang PJOK ini untuk berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Apalagi sekarang sudah ada kurikulum Merdeka itu yang kebanyakan sekolah menerapkan P5 itu memang kolaborasi. Dan kita bisa kok gabung dengan mapel lain, kita ambil aspek PJOK-nya itu dengan konsepnya juga. Bahkan kemarin juga saya langsung menerapkan Pak di sekolah saya terkait dengan materi ini. Kebetulan juga pas 17-an. Jadi apa ya, momennya bisa pas gitu ya. Begitu. Oke, mungkin wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Bapak Ibu guru hebat, kakak-kakak. Ya. Dalam hal ini kita sapaannya kakak-kakak.
karena memang di program PKG PJOK ini kita biasakan dengan sapaan kakak-kakak, walaupun maaf mungkin secara usia mohon maaf di sini lebih tepatnya memang sudah banyak yang senior juga, ada Pak Haitami ini gabung dan ada Pak Cik, Pak Agus. Kita biasakan, mohon maaf ya, dengan sapaan kakak-kakak. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi tatap maya elaborasi 1 yang sebenarnya sudah kakak-kakak baca juga di LMS. Saya lihat di sistem sudah pada dibaca LMS-nya. Ini nanti kita sedikit diskusi terkait refleksi. Baik. Ini di layar sudah muncul ya. Nah, mungkin karena terlalu dekat apa ya? Storing, maaf. Jaraknya. Baik. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Jadi kita diminta untuk melakukan refleksi. Saya yakin kakak-kakak semuanya sudah banyak sekali pengalaman, tinggal bagaimana kita mencoba melihat kembali atau melakukan refleksi. Nah, mengenal refleksi yang pertama, refleksi mengapa dan apa, kemudian analisis cerita, gitu. Ini ada kutipan dari ilmuwan Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Itu sebuah kata mutiara ya dari Albert Einstein. Yang pertama adalah refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Mungkin dari kakak-kakak ada yang bisa menyampaikan dulu. Mengapa penting kita melakukan refleksi? Kalau dari belum ada yang mau menyampaikan, coba saya pengen kita sedikit sekaligus untuk intermezzo sedikit ya. Ini ada namanya spin. Mungkin sudah tahu kakak-kakak spin wheel apa namanya untuk mengundi gitu, mengundi. Acak random. Iya, acak. Ini sebentar saya dulu layarnya. Sudah saya siapkan. Sudah berubah belum ya? Oke, ini yang saya belum lakukan ini. Sebentar, membuka ya. Pak. Sebentar. Ternyata tidak tersimpan yang sudah saya siapkan tadi. Mengulangi lagi pakai login. Atau mungkin yang bisa mau menyampaikan dulu mengapa kita penting melakukan refleksi. Refleksi itu apa mungkin? Kalau boleh saya ini asumsikan dulu. Itu seperti kita melihat diri di depan cermin gitu ya, kakak semuanya. Sehingga mungkin apa yang kata-kata yang tepat untuk menggambarkan refleksi itu?
Dari Kak Agus mungkin. Oke, refleksi seperti melihat diri kita sendiri secara jujur apa adanya, dan dari melihat itu kita bisa mengetahui kekurangan kita, apa diri kita, dan potensi kita. Kekurangan berarti ya dipenuhi nanti kekurangan itu. Kalau kelebihannya mungkin bisa dimanfaatkan. Kira-kira begitu Kak Tara. Oke. Jadi untuk melihat diri kita apa yang kurang dan yang lebih ya Kak Agus ya. Saya sepertinya juga setuju nih dengan Kak Agus. Tepuk tangan dulu buat Kak Agus. Baik, ini tadi mau saya undi sebenarnya dengan SpinView, ternyata loginnya bermasalah lama banget. Jadi tidak jadi saya undi, langsung saya tunggu aja Kak Agus tadi yang mewakili. Nah, mengapa penting kita untuk melakukan refleksi? Itu pertanyaan selanjutnya nih. Mengapa kita? Perlu nggak sih kita melakukan refleksi itu? Perlu. Nah, karena untuk apa ya kira-kira? Untuk mengetahui. Oke. Halo, Kak Manun. oh ya. Iya betul. Untuk mengetahui pencapaian materi yang sudah diberikan guru kepada siswa. Oke, untuk mengetahui mungkin dari sisi diri kita sendiri, bisa juga melalui murid gitu ya. Oke. Nah, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kira-kira apa yang bisa kita refleksi ini dari guru kita sebagai guru PJOK? Nah, ini atau mungkin bisa melalui, kalau ada yang langsung saja, misalnya ada yang mau menyampaikan, boleh disampaikan, atau mau ditulis di chat juga boleh. Kita menunjukkan, iya Pak Eta ini, menunjukkan suatu gerakan yang sifatnya itu bisa dipahami oleh anak. Contoh itu gerak lokomotor dan non lokomotor. Jadi kalau gerak lokomotor itu kan gerakan yang berpindah tempat, sedangkan non lokomotor itu kan gerakan yang tidak berpindah tempat. Itu salah satunya yang kita harus apa tadi yang dibicarakan soalnya tadi itu? Ya itu. Ya itu kita mempraktisikan gerakan tersebut kepada anak sehingga anak itu bisa mengerti dan bisa melakukan secara sederhana gerakan tersebut. Baik, kalau versi dari Kak Itami sepertinya yang direfleksikan, yang dilihat ini apakah yang kita berikan itu sudah bisa dicapai oleh siswa atau belum gitu ya, kurang lebihnya ya. Berarti apakah anak sudah bisa melakukan gerakan lokomotor, gerakan non lokomotor, itu sudah bisa atau belum? Berarti tingkat kesulitan kurang lebihnya seperti itu, atau tingkat pemahaman siswa. Boleh seperti itu. Nah, kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Nih, tindakan seorang guru. Jadi ada tindakan rutin dan tindakan reflektif yang di antara itu terdapat sebuah perbaikan, refleksi perbaikan. Kita kalau misalnya hanya melaksanakan pembelajaran setiap hari tanpa adanya sebuah refleksi, ya paling ya akan gitu-gitu aja, hanya akan menjadi sebuah rutinitas. Namun kalau bisa selalu melakukan refleksi, apa sih yang sudah saya lakukan tadi? Kak Agus tadi, yang mana yang kurang, yang mana yang sudah bagus ditingkatkan, yang kurang ya diperbaiki, gitu ya tadi kata Kak Agus tadi ya. Jadi misalnya seperti absen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris,
memberikan kalimat instruksi dan lain-lain, itu adalah hal rutin yang selalu kita lakukan. Tapi bagaimana ketika kita melakukan refleksi itu bisa menjadi nanti cara absennya bisa dengan cara yang berbeda. Kalau secara rutin mungkin panggilin satu-satu ya, kakak semuanya ya. Budi, hadir. Ani, hadir. Nah, kira-kira kalau kakak-kakak mungkin ada yang melakukan di peserta didik atau di murid itu dengan cara yang berbeda mungkin. Ada atau tidak mungkin? Kenapa Pak Repi itu mak tangting itu? Pak Cik, HP-nya dapat telepon dari istri. Pak Revi, ada tidak yang pernah melaksanakan ini, Kak Revi, absen yang enggak seperti cara yang biasa? Nama siswa pernah izin Kak. Biasanya kadang-kadang kalau merefleksi ke saya sendiri pada saat pemanasan itu biasanya kayak absen suruh menghitung sambil menghitung, misalkan kita kan pemanasan 1 2 3 4 5 6 coba Joko misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 coba si sambil kita absen gitu, mungkin selang-selingnya di sana mungkin. Oke. Baik, jadi sambil sudah absen gitu. Pernah tidak melakukan permainan tapi bisa untuk sekaligus mengabsen? Bisa. Mungkin melakukan sambil nyanyi pada hari ini, misalnya pada hari ini sebutkan nama, ikut pelajaran olahraga. Oke. Pada hari ini sebut namanya misalnya Joko ikut pelajaran olahraga. Terus kita lihat. Ini sepertinya unik ini. Sepertinya unik nih Agus ini memang idenya orisinil ini. Ini mungkin bisa nanti kita praktekkan karena nanti di waktu kita tatap muka ya 1 minggu kita tatap muka itu nanti ini akan kita praktekkan bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, yang berbeda dari gitu. Nah, tentunya ini kan harus melalui refleksi dan merupakan tindakan reflektif. Tadi contoh tadi mengabsen ya. Ada lagi yang misalnya kita bermain tepuk itu ya. Kemarin yang melaksanakan ini, jadi di permainan tepuk itu kan satu tepuk, nanti yang sampingnya nyebutkan nama. Yang angka ganjil tepuk misalnya. Yang angka genap menyebutkan nama. Itu juga sekaligus kita bisa melakukan absen. Ya, itu juga kemarin sudah dipraktekkan, sepertinya seru juga. Jadi absennya enggak lalu hanya kita manggil anak hadir. Nah, kita tinggal siap dengan absen, anak melakukan seperti kegiatan ice breaking ya. Kalau ice breaking itu kan kita bermain tapi sambil mempersiapkan konsentrasi dari peserta didik kita. Yang kedua yaitu menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Nah, ini misalnya baris sesuai tanggal lahir, baris sesuai tinggi badan. Kalau tinggi badan mungkin langsung kelihatan ya. Tapi kalau sesuai tanggal lahir, otomatis di antara murid mereka harus komunikasi, harus terjalin komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ini mungkin Kak Mawon ini kalau melatih reaksi itu kan selalu dengan instruksi dengan bahasa berbeda biasanya. Saya waktu itu pernah melihat Kak Mawon melakukan ini juga di pembelajaran, karena kebetulan saya dengan Kak Mawon pernah satu tempat ya mengajar. Berikutnya, karakteristik aktif mengajar reflektif 7 karakteristik, yaitu memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses, kemudian menggunakan siklus monitoring,
evaluasi mengecek dari praktik mengajar yang dilakukan, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, poin 6 ini salah satunya adalah kegiatan yang kita lakukan sekarang, poin 6. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog. Ini termasuk juga yang sedang kita lakukan sebenarnya. Yaitu ya dari kita melakukan diskusi ini nanti akan muncul ide-ide baru yang sayangnya terkadang mungkin kita merasa enggan untuk coba hal-hal baru. Nah, dari sini kakak-kakak mungkin coba sih kalau misalnya nanti ada sebuah ide gagasan dari rekan-rekan ini, kita coba dan kita lihat bagaimana reaksi murid kita dengan ide baru gitu. Itu akan menjadi sebuah tindakan reflektif tentunya. Tuh, baik. Sekarang masuk ke analisis cerita, kita percepat sedikit. Nah, ini ada bacaan. Ini sebenarnya sudah ada di LMS. Mungkin kakak baca juga. Ya. Ini mau saya bacakan atau tidak, kakak? Karena sudah ada di LMS. Ada di LMS. Bagaimana? Sudah ada. Sudah ada. Perlu saya bacakan tidak ini kakak? Atau langsung saja ke pertanyaan? Mungkin dibaca dulu. Next. Tugasnya rampung aku. Oke, sedikit saya coba ya. Atau mungkin ada yang mau membacakan? Saya cuplikan ya, sedikit ya. Ini baca dulu ya. Pak Raga. Boleh. Saya ganti ini namanya Pak Mawan adalah guru PJK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Mawan mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola kering basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Mawan akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Dan pembelajaran materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Dalam pembelajaran, Pak Mawan menjelaskan tentang seluruh area sukses tentang teknik tembak bola, menjelaskan tentang caranya dan saling membantu dan dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan berganti peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan dorongan dari lengan, mata fokus pada ring sebelum mereka menembak bola yang disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid harus berhasil meningkatkan teknik mereka dengan bola. Nah, pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Mawan? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK yang kakak-kakak selama ini lakukan. Tuh. Berarti dalam hal ini kita harus melakukan refleksi, melihat apa yang sudah dilakukan contoh tadi. Kan ilustrasinya tadi itu kan guru PJOK-nya sudah lama latihan, udah bisa, udah paham tentang teknik syuting dalam basket. Terus dalam mengajar itu dibuat model metodenya ada menjadi pelatih dan atlet, tapi mereka bergantian gitu ya, bergantian melakukan sebagai peran pelatih dan atlet, sehingga konsep
menembak bola itu akan tercipta dari mereka menjadi pelatih dan atlet. Nah, kemudian apabila ibu dan bapak menjadi Pak Raga di sini tadi contoh ya, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Itu jawabnya di LMS. Nanti silakan ditulis dan kita membuat refleksi di LMS, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Oke. Jadi tugasnya adalah modul 1.1 itu adalah membuat refleksi. Secara teori ada framework. Framework refleksi ada Horton dan Gibbs. Itu teknik cara refleksi. Kita diminta untuk memberikan dari cara mengajar Pak Raga tadi dengan cara kita menjawab. Apakah mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang ini hal baru pernah saya lakukan, silakan disampaikan di modul 1.1 gitu ya. Ada yang kurang paham karena di situ ada lampiran rubriknya, lampiran rubrik yang kalau kita membuat refleksi itu ada indikator-indikatornya. Ya, sudah sesuai dengan keterhubungan atau belum? Ya, yang di LMS itu kan ada indikatornya. Tadi malam yang tanya lumayan banyak. Kak Henggi, masih ada? Kak Henggi? Hilang. Kak Henggi? Oh, ada. Nah, kira-kira sudah paham belum atau masih belum paham terkait tugas modul 1.1? Insya Allah sudah Kak. Sudah saya upload juga Kak. Oh sudah upload. Oke, berarti kemarin sebenarnya langsung paham terkait tugas refleksinya. Insya Allah Kak. Ya, kalau sudah mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau cukup? Pas sih, jam 13.40 menit. Pas. Kalau mereka cukup, karena fokus hari ini kan untuk terkait dengan modul 1.1 ya, refleksi. Nanti juga akan kita bahas di tatap maya hari Rabu itu terkait dengan refleksi model-model framework ya. Model-model frameworknya akan kita bahas nanti. Kak Tara, Ipin Kak Tara. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kepada kakak-kakak semua, kakak senior semua yang saya hormati, kiranya kita cocok enggak kalau kita kiranya kita membuat grup Kak Henggi, nanti bisa secara teknis bisa disampaikan nanti lewat aja. Ini maaf sebentar ada karena ini posisi kan tadi penjelasan harus hadir, usahakan hadir di dalam sesi tatap maya karena sudah direkam, posisinya direkam, nanti akan ada rekap secara langsung, rekapnya itu sudah otomatis sehingga ya kalau tidak hadir tidak ada di sistem. Ya, nanti dalam tatap maya ini bisa hadir konsisten gitu. Oke, saya mungkin itu dulu saya tutup dulu, matikan dulu rekamannya.
Nanti bisa dilanjutkan. Jadi cukup ya Kak Engki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan rekamannya.